Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Tantowi di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami dan memilih market yang tepat untuk kita melakukan trading di platform All In Trade. Nah, oke, silakan disimak videonya sampai habis dan jangan di skip agar teman-teman semuanya memahami apa yang saya jelaskan atau yang saya bagikan. Oke, karena di kanal All In Trade Indonesia ini kita saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun All In Trade dan ingin mendapatkan bonus ketika mendaftar menggunakan email baru, silakan teman-teman bisa kunjungi website All In Trade Indonesia. Ya, untuk websitenya sendiri https idn allintrade.id, ya. .id, ingat .id. Nah, All In Trade Indonesia, ya. idn-allintrade.id. Ini website All In Trade Indonesia. Nah, di website All In Trade Indonesia ini teman-teman bisa mendaftar di FTT dan akan mendapatkan bonus ketika menggunakan email baru. Yang paling terpenting jangan lupa hapus history dan cache Google sebelum mendaftar, dan juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Jadi di satu website bisa melakukan di dua pendaftaran. Yang pertama bisa mendaftar di FTT dan yang kedua juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Silakan dicek, kunjungi website All In Trade Indonesia dan nah, di website All In Trade Indonesia ini juga ada kalender ekonomi edisi 4 sampai 8 Januari 2021 untuk berita terkini, ya, berita terbaru di website All In Trade Indonesia. Silakan teman-teman di sini bisa kunjungi dan pelajari, ya, dan pelajari dari berita terkini. Kalender ekonomi edisi 4 sampai 8 Januari 2021. Silakan teman-teman baca dan dipelajari, ya. Oke, dan kita akan lanjut ke pembahasannya bagaimana cara memahami dan memilih market yang pas untuk melakukan trading di platform All In Trade, ya. Jadi yang pertama, kita kita tentukan terlebih dahulu time frame yang kita gunakan. Semisal di sini saya menggunakan time frame-nya 1 menit, ya. Saya menggunakan time frame 1 menit. 1 menit. Nah, di time frame 1 menit di USD Jepang Yen, kita perhatikan bahwasanya tren ini mengalami kenaikan. Ya, trennya naik di USD Jepang Yen. Untuk sekarang, ya, trennya naik. Mulai jam mulai jam 7 lebih 53 menit adanya tren baru, tren naik, ya, di sini, ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau memahami bahwasannya tren ini naik? Nah, kita bisa menggunakan bantuan indikator maupun osilator maupun garis tren. Nah, saya di sini akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya secara rinci dan detailnya, ya, secara rinci dan detailnya. Kita tarik garis tren. Nah, seperti ini. Di USD Jepang Yen kita mengetahui bahwasanya untuk sekarang tren mengalami kenaikan. Nah, di mana kita mengetahui tren ini akan naik? Nah, biasanya sebelum terjadinya tren, ya, saya ulangi lagi, biasanya sebelum terjadinya tren itu akan ada yang namanya tren sideways. Nah, itu pasti sebelum terjadinya tren akan ada pasar sideways. Nah, ini teman-teman perhatikan, ya, di sini, ya. Saya tandai.
gunakan garis horizontal ya. Ini trend sideways. Trend sideways ini, maksud dari trend sideways itu ketika harga bergerak di antara, nah di situ-situ saja ya, di situ-situ saja. Nah, saya jelaskan, harga akan bergerak di antara 102.703 dan 102.6056. Nah, harga ini bergerak di sini-sini saja. Nah, itu yang dinamakan trend sideways atau nah begini. Jadi teman-teman harus memahami, benar-benar harus memahami. Nah, ini trend sideways. Ya, trend sideways. Nah, ketika adanya trend sideways, pasti setelah terjadinya pasar sideways, pasti akan terjadinya pasar trend. Pasti itu pasti ya, 100% saya bisa memastikan itu pasti ya. Biasanya trend sideways ini akan tertembus ya, minimal 5 titik support dan 5 titik resisten. Maksud dari saya di sini akan ada, nah terbentuknya support 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Yang kelima tertembus di sini ya. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan benar-benar. Nah, itu minimal, biasanya terkadang juga lebih. 5 titik terbentuk 5 titik atau bisa lebih support dan resistennya. Nah, dan setelah terjadinya pasar sideways, pasti akan ada terjadinya tren baru, dan di sini ada penembusan resisten dan terbentuklah tren baru. Kita bisa menggunakan bantuan garis tren, garis horizontal, kita juga bisa menggunakan indikator, semisal kita menggunakan indikator Bollinger Band. Nah, di sini terlihat. Nah, terlihat di sini. Nah, ini pasar sideways ya. Pasar sideways, dan di sini ada penembusan. Nah, ini. Ketika tertembus, jika kita menggunakan indikator Bollinger Band, ketika candlestick ini menembus dan close ya, close candlestick. Nah, close candlestick ini berada di luar dari bibir Bollinger. Nah, di situ kita mengetahui bahwasanya akan ada penerusan tren. Nah, dan di sini terbukti. Nah, harus memahami dan teliti sebelum teman-teman melakukan trading ya, seperti itu. Dan untuk kita sebelum melakukan trading ya, nah sebaiknya kita harus memilih market yang pas. Cara memilih market yang pas, kita perhatikan dari pergerakan yang pertama dan yang kedua dari bentuk candlesticknya. Apakah bentuk dari candlestick ini kebanyakan doji? Nah, ketika market itu terbentuk kebanyakan sumbunya lebih panjang daripada body dari candle tersebut, nah alangkah baiknya kita menghindari terlebih dahulu atau pergerakannya agresif. Biasanya saya itu menghindari di mata uang Euro USD dan GBP USD yang sering trader all in trade trading kan, itu saya hindari ya, benar-benar saya hindari. Nah, jadi ketika market sideways, saya hindari untuk melakukan trading, dan candlesticknya banyak sumbunya seperti ini. Nah, ini kan banyak sumbunya dan marketnya sideways, itu saya hindari. Tetapi ketika adanya tren seperti ini, nah saya di situ akan melakukan trading. Jelas saya akan melakukan trading dan akan mengikuti pergerakan tren ya. Jangan pernah melawan tren. Itu tipsnya. Jangan pernah melawan tren. Ikuti. Semisal tren naik, kita ikuti arah pergerakannya. Karena apa? Karena tren itu adalah teman ya. Tren itu adalah teman. Jika kalian lawan, kalian akan loss
ya kalian akan loss. Jadi itu tipsnya bagaimana cara memahami dan memilih market yang pas untuk kita melakukan trading ya. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Kali ini saya tidak melakukan trading, tetapi saya membagikan ya, saya membagikan pengalaman saya ketika saya trading di platform All In Trade. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like dan kalian share karena karena kanal All In Trade Indonesia ini akan selalu membagikan hal yang positif untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi All In School. Nah, silakan di-download karena di aplikasi All In School teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar pasar keuangan. Teman-teman akan mendapatkan informasi berita fundamental. Teman-teman akan mendapatkan informasi analisa teknikal, dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegram All In Trade Indonesia. Semua linknya sudah saya sediakan di deskripsi agar teman-teman bisa mendapatkan profit bersama-sama dengan saya. Oke, saya Imam Tantowi, mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.